saya Ernest Nita, calon guru penggerak Angkatan 9 SMA Negeri 2 Enok, Kabupaten Indragiri Hilir. Hari ini saya bersama dengan Ibu Dr. Randa Farida Aryani MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Enok. Selamat siang Ibu. Siang, Bu Erni. Ya, apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik dan sehat, tetap semangat. Ya. Terima kasih banyak Bu atas waktunya hari ini, karena hari ini saya melakukan wawancara berhubungan dengan bagaimana pengambilan keputusan dilema etika Bu ya. Selama ini Ibu sudah lama lah Bu ya berkecimpung di dunia pendidikan, dan banyak sekali pengalaman-pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan itu seperti apa. Jadi saya ingin tahu bagaimana pengalaman-pengalaman Ibu tersebut dalam menyelesaikan semua permasalahan ataupun kasus-kasus yang pernah terjadi Bu ya, dalam kasus dilema etika ataupun itu juga bidukan moral. Baik Bu, sini saya langsung saja ke pertanyaannya. Selama ini bagaimana Ibu itu dapat mengidentifikasi Bu ya kasus-kasus itu termasuk dalam dilema etika atau bidukan moral? Bagaimana Ibu mengidentifikasi? Terima kasih Bu Erni, saya coba jawab sedikit di sini semampu saya ya Bu Erni ya. Kalau bicara tentang dilema etika, ya namanya aja sudah dilema ya Bu Erni ya. Jadi bagaimana kita menghadapi kalau kita apa yang kita lakukan kalau menghadapi dilema etika itu? Kalau saya pribadi biasanya saya melihat dulu beberapa sumber, tidak langsung ke satu orang, jadi saya menanyakan dulu ke beberapa orang, kemudian menanya sebabnya, kemudian berdiskusi dengan beberapa orang juga yang lebih berpengalaman, mungkin rekan sejawat, bagaimana menyelesaikannya. Setelah tahu sebab-sebabnya, bagaimana menyelesaikannya, dan mencari keputusan terbaik yang tidak merugikan pihak manapun. Oke, baik Bu. Di sini berarti Ibu mengidentifikasinya dengan cara melihat dulu Bu ya, dari kasus-kasus yang terjadi itu seperti apa, baru tahu oh ini dilema etika atau bidukan moral. Iya Bu. Oke, kemudian selama ini bagaimana Ibu dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama dalam kasus-kasus dilema etika ini seperti apa Bu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ya Bu ya. Baik, seperti yang pertama tadi saya jawab, mempelajari dulu sebabnya dan akibatnya apa, kemudian mendiskusikan dengan wakil, dengan guru, bahkan dengan siswa yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut, kemudian mengambil keputusan yang dilihat dari urgensinya Bu, kebutuhannya. Yang jelas tadi intinya tidak merugikan semua pihak dan kasus itu selesai tanpa ada efek negatifnya. Jadi di sini dalam menjalankan keputusan Ibu mengidentifikasi dulu Bu ya, kemudian mendiskusikan dan juga mengetahui apakah ini ada berhubungan dengan pihak banyak atau tidak, sehingga tidak merugikan orang lain Bu ya. Benar. Oke. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan gitu Bu? Prosedurnya dalam pengambilan keputusan. Urgensinya itu yang penting Bu. Urgensinya setelah tahu ke akar permasalahannya, kemudian urgensinya yang mana ini sangat penting, yang mana didahulukan berkaitan dengan kasus tersebut Bu. Jadi diurutkan dulu Bu, apa yang harus dilakukan. Yang ini akan berlanjut ke yang ini, misalnya pertama akan berlanjut yang kedua, dan yang mana dia runtut gitu Bu, runtut. Oke, jadi ada urutannya Bu ya, mengidentifikasi, kemudian melihat dari, kemudian melakukannya Bu ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Bisa Bu. Bisa diulangi Bu. Oke. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif itu yang jelas penyelesaiannya tepat, cepat,
dan kembali tadi menyenangkan semua pihak, tidak ada yang dirugikan, cepat tepat. Oke, jadi mantap Bu ya, cepat Dan tepat, tidak ada merugikan pihak manapun Bu ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Tantangannya begini, kalau kita menghadapi kasus dilema etika itu Bu ya, masing-masing punya alasan. Nah, alasan yang beraneka ragam ini yang membuat kadang-kadang kita jadi bingung ya Bu ya, bingung. Nah, sekarang nih kita lihat alasan masing-masing kasus itu Bu. Tadi kembali lagi, alasannya memang logis apa enggak? Dibuat-buat apa tidak? Kemudian ada hubungannya dengan yang lain apa tidak? Kebermanfaatannya itu Bu. Maksudnya, oh manfaatnya begini. Oh kalau ini tidak bermanfaat, yang itu Bu yang saya ambil. Oke, jadi di sini ada tantangan Bu ya. Tantangannya itu tadi Sangat. banyak hanya alasan ya. Kemudian kita lihat dari secara logis atau tidaknya ya Bu ya. Kemudian ada tidak hubungannya dengan kebermanfaatan tadi terhadap pihak banyak lah Bu ya. Itu dari sini. Kemudian di sini apakah Ibu memiliki nggak gitu jadwal atau tata kala dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika ini Bu, dalam penyelesaiannya? Harus Bu, itu harus ada jadwal karena kita menghadapi kan tidak satu kasus dilema etika nih, tidak satu kasus. Nah dari kasus satu, kasus dua, kembali lagi kasus yang mana yang harus kita selesaikan lebih dulu, kasus yang mana, setelah itu baru kita selesaikan kasus kedua. Nah biasanya kita menyelesaikan kasus yang pertama ini harus kita selesaikan, kita lihat ini sangat harus, ini urgen, harus diselesaikan dengan segera karena akan banyak dampaknya kalau tidak cepat diselesaikan. Jadi baru kita urutkan lagi Bu, yang mana beratnya, tergantung beratnya lagi, yang berat kita dulukan Bu kasusnya. Oke. Jadi di sini Bu ya harus ada jadwal tertentu gitu. Karena persoalan itu banyak gitu, tidak hanya satu yang harus diselesaikan Bu ya. Benar. Ya sangat menarik segini karena adalah terjadwal, jadi semuanya terkomplain lah Bu ya, teratasi dengan apa yang sudah dijadwalkan. Oke Bu. Kemudian ada tidak Bu seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau memantau Ibu dalam pengambilan keputusan dilema kasus-kasus seperti ini Bu? Sangat yang membantu itu karena kita khususnya kita kan dalam dunia pendidikan Bu ya, kita satu satu wadah, sama-sama pendidikan. Jadi bukan masyarakat umum, yang masyarakat umum ada kita hadapi tapi itu sangat sedikit, irisannya itu sangat sedikit ke kita. Jadi karena kita sama-sama guru, siswa, sama-sama di dunia pendidikan, sama-sama mengetahui tentang pendidikan, itu lebih mempermudah Bu. Aturan-aturan dalam pendidikan itu gimana, jadi itu lebih mudah menyelesaikan, sama-sama paham. Iya, berarti ya ada aturannya tadi Bu ya. Kemudian dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang sudah Ibu petik gitu ya dari pengalaman dalam mengambil keputusan tersebut? Sebelum mengambil keputusan, pembelajaran yang sangat kita perlu berdiskusi mengambil sesuatu keputusan itu. Berdiskusi baik dengan rekan sejawat, harus tidak sendiri kita mengambil keputusan, dengan melakukan pertimbangan yang sangat banyak. Harus diskusi. Berarti intinya di sini pembelajaran itu sangat penting Bu ya, dari pengalaman Ibu, kemudian dari banyak kasus yang sudah diselesaikan Ibu, tentu banyak hal juga yang telah Ibu putuskan dengan diskusi tadi Bu ya, berkolaborasi dengan rekan guru dan semua pihak yang terkait lah, itu sangat membantu juga, dan juga itu merupakan pengalaman yang sangat berharga Bu ya, karena dari semua kasus yang terjadi itu merupakan bagaimana kita untuk memutuskannya. Terima kasih Bu atas waktunya hari ini. Terima kasih sekali lagi telah memberikan waktunya, cukup sampai di sini. Terima kasih. Demikianlah wawancara saya dengan Ibu Dr. Randa Farida Aryani, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Eno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Analisis dan refleksi. Adapun berdasarkan hasil wawancara saya, hal menarik yang muncul saat wawancara adalah
beliau mengidentifikasi masalah yang dihadapi melalui paradigma, yaitu mencari fakta-fakta yang ada dan mencari tahu siapa yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Kemudian baru mendiskusikan dengan pihak terkait dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga dalam pengambilan keputusan selalu dilaksanakan musyawarah. Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa persamaan yang terjadi, di antaranya tahap mengidentifikasi masalah secara umum sama, yaitu mencari fakta-fakta yang ada dan mencari tahu siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut. Kemudian mendiskusikannya dengan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan masalah, serta pengambilan keputusan selalu dimusyawarahkan terlebih dahulu secara mufakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada jadwal di mana kepala sekolah SMA Negeri 2 Enok melaksanakannya dengan adanya jadwal yang dibuat. Berdasarkan hasil wawancara saya, rencana pengambilan keputusan ke depannya, beliau setiap ada permasalahan akan dianalisis secara runtut dan diselesaikan secara musyawarah. Dan ada beberapa pengujian benar lawan benar yang akan diambil secara bijaksana. Salah satu ujinya yaitu uji panutan, yaitu prinsip rasa peduli. Penerapan pengambilan keputusan dilema etika yang akan saya terapkan yaitu mengidentifikasi masalah yang terjadi dan mengenali nilai-nilai yang bertentangan, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pihak yang terkait. Kemudian menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Demikian hasil analisis dan refleksi dari hasil wawancara bersama dengan kepala sekolah. Terima kasih.